Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Rifna. Kita belajar bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, serta unsur-unsur dari teks berita. Minggu ini kita masih belajar mengenai teks berita. Materi yang Ibu sampaikan adalah meringkas dan menyimpulkan berita. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah untuk meringkas pokok-pokok berita yang dibaca dan didengar. Yang kedua, untuk menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Kemudian yang terakhir adalah untuk memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Materi pertama yaitu mengenai ringkasan berita. Ringkasan yaitu penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Meringkas berita berarti membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Kegiatan ini sangat penting untuk mempermudah dalam memahami suatu berita dan mengantarkan kita pada hal-hal yang penting saja sehingga dapat hemat waktu dalam pembacanya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah meringkas berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita dengan saksama. Jadi, dalam menentukan ringkasan berita, kita harus membaca berita secara utuh dan teliti. Jadi, tidak boleh kalian membaca beritanya hanya setengah-setengah saja. Jadi, harus secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Jawaban dari pertanyaan 5W1H. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai 5W1H. Kalian tentunya sudah tahu apa itu 5W1H. Jadi tidak boleh lupa ya nak ya. Kalian harus tetap mengingat 5W1H. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan singkat. Nah, tadi jawaban dari 5W1H kalian bisa rangkai menjadi sebuah kalimat atau menjadi sebuah paragraf. Kalian boleh menggunakan bahasa kalian sendiri tentunya dengan kosakata baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita akan bahas bersama-sama dan akan Ibu cantumkan contohnya sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh dari teks berita. Akan Ibu bacakan beritanya terlebih dahulu ya nak ya. Kebakaran di pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan terbesar di Kota Tegal, Rita Super Mall, pada Minggu siang terbakar. Kebakaran sempat membuat panik ratusan pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan. Kobaran api yang melahap Rita Super Mall di jalur Pantura Tegal, Jawa Tengah, pertama kali muncul dari tempat karaoke keluarga yang berada di lantai 2. Api dengan cepat membakar ruang karaoke hingga merembet ke ruangan lain. Mengetahui adanya kebakaran, ratusan pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan panik menyelamatkan diri. Dugaan sementara, kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik di tempat karaoke. 4 mobil pemadam kebakaran dan sebuah mobil meriam air pun dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Dan akibat peristiwa jalur Pantura dari arah Semarang menuju Jakarta sempat macet. Nah, ini sumbernya adalah dari SCTV. Dari 3 paragraf ini kita bisa lihat ada unsur 5W1H.
Nah, itu apa saja? Mari kita bahas satu persatu ya, Nak ya. Nah, untuk meringkas isi berita tersebut, langkah pertama adalah mencari 5W1H. Nah, di sini Ibu ingatkan lagi nih, 5W1H itu apa saja. Kalian perhatikan baik-baik. W yang pertama adalah what. Apa sih peristiwa yang terjadi? Ternyata peristiwa yang terjadi sesuai dengan berita tersebut adalah kebakaran di pusat perbelanjaan. Kemudian W yang kedua, when. Kapan peristiwanya? Ini berkenaan dengan waktu. Di situ dicantumkan adalah minggu siang. Di berita tersebut tidak disebutkan hari, tanggal, pukul dan lain sebagainya. Itu tidak apa-apa. Karena yang berkenaan dengan waktu itu adalah luas, tidak harus tanggal, tidak harus hari saja dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa cari bulan, tahun, kemudian yang berkenaan dengan waktu yang lain. Kemudian where, W yang ketiga adalah where. Di mana sih tadi kejadian kebakarannya? Di situ terlihat jelas ya, Nak ya. Terjadi kebakaran di Kota Tegal, Jawa Tengah, tepatnya di pusat perbelanjaan Rita Supermall. Kemudian siapa sih yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Nah, ternyata di situ yang dijelaskan adalah tadi yang panik ya, Nak ya. Siapa nih yang panik nih? Ternyata di situ ada ratusan pengunjung dan karyawan Rita Supermall. Kemudian why, mengapa kebakaran tersebut bisa terjadi? Alasannya apa? Sebabnya apa sih kok bisa kebakaran? Nah, kalian cari sebabnya, sebab peristiwa tersebut, kenapa bisa terjadi. Nah, ternyata tadi dipicu hubungan arus pendek listrik di tempat karaoke, itu dugaannya ya. Kemudian yang terakhir adalah how itu adalah bagaimana itu kalian bisa mencantumkan kronologi atau jalan cerita dari peristiwa tersebut. Nah, di sini boleh setelah peristiwa itu terjadi, dampaknya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu cantumkan adalah setelah peristiwa itu terjadi, sebanyak 4 mobil kebakaran dan sebuah mobil meriam air dikerahkan ke lokasi. Api baru dipadamkan 1 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, jalur Pantura dari arah Semarang menuju Jakarta sempat macet. Nah, itu jadi rangkaian kejadiannya di how. Kalian bisa cantumkan di how atau bagaimana. Nah, setelah tadi nih kita udah mencari jawaban dari pertanyaan 5W1H, kita dapat ringkasannya. Jadi jawaban-jawaban tersebut kalian rangkai menjadi beberapa kalimat menjadi sebuah paragraf. Jadi seperti ini ringkasannya. Kebakaran terjadi di pusat perbelanjaan Rita Supermall di Kota Tegal, Jawa Tengah pada hari Minggu siang. Kebakaran ini sempat membuat ratusan pengunjung dan karyawan panik. Kebakaran diduga dipicu hubungan arus pendek listrik di tempat karaoke. Sebanyak 4 mobil kebakaran dan sebuah mobil meriam air dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, jalur Pantura dari arah Semarang menuju Jakarta sempat macet. Nah, itu jadi ringkasan. Tadi jawaban-jawaban yang kalian sudah dapat dari 5W1H, kalian rangkai menjadi sebuah paragraf. Nah, jadi seperti ini. Gampang ya, Nak? Mudah ya, Nak? Jadi kalian bisa untuk meringkas teks berita yang sudah disajikan tadi. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi ringkasan berita, kita yang kedua adalah menyimpulkan isi berita. Jadi ada kaitannya nih nanti antara ringkasan dan penyimpulan. Kalian simak baik-baik. Simpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita yang tadi nih 5W1H dengan rumusan lebih singkat. Dengan demikian, simpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi, ringkasan yang tadi kita tarik simpulannya. Nah, perhatikan ya. Kalian tadi sudah mendapat ringkasan dari berita yang sudah disajikan.
Nah, kalian bisa baca, kebakaran terjadi di pusat perbelanjaan Rita Supermall di Kota Tegal, Jawa Tengah pada hari Minggu siang. Kebakaran ini sempat membuat ratusan pengunjung dan karyawan panik. Kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik di tempat karaoke. Sebanyak 4 mobil kebakaran dan sebuah mobil meriam air dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, jalur Pantura dari arah Semarang menuju Jakarta sempat macet. Itu ringkasan yang tadi kita sudah dapat dari berita yang sudah disajikan. Dari ringkasan ini kita tarik simpulan. Nah, itu ada yang di tinta merah ya. Ibu akan bacakan. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang terjadinya kebakaran yang dipicu hubungan arus pendek listrik di tempat karaoke Rita Supermall, Kota Tegal, Jawa Tengah pada hari Minggu siang. Nah, itu adalah simpulan yang kita ambil dari ringkasan yang sebelumnya kita sudah buat. Mudah ya nak ya, paham ya. Jadi kalian nanti ketika diberi soal oleh ibu, kalian tinggal lihat contoh yang sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga adalah tanggapan terhadap berita. Jadi setelah kamu meringkas, menyimpulkan, kemudian menanggapi. Nah, tanggapan itu apa sih? Nah, tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu ucapan atau pernyataan, dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, penolakan, sanggahan, suka, tidak suka, saran, solusi, atau tambahan pendapat atau komentar. Tanggapan yang dikeluarkan harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan logis. Jadi, di dalam sebuah berita itu terkadang ada yang si pembaca itu suka, ada yang tidak, kemudian ada yang menyanggah. Tetapi hal tersebut harus didasari dengan sifat yang objektif, tidak boleh subjektif. Jadi kalau kamu tidak suka terhadap sesuatu hal, itu harus ada alasannya yang logis atau masuk akal. Tidak boleh kalian, saya nggak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Alasannya apa? Nah itu, jadi kalian harus punya alasan yang kuat, tidak boleh yang mengada-ngada. Nah contohnya pada berita, misalnya kalian, judulnya terlalu berbelit-belit, jadi saya bingung dengan judulnya. Nah itu kalian boleh seperti itu. Atau bagus kok, beritanya mudah dipahami. Nah berarti itu tanggapan kalian terhadap berita itu, kalian suka dengan berita tersebut. Nah kita lihat ya contohnya ya. Yang kemudian aspek-aspek terhadap berita sebagai berikut. Jadi kamu bisa menanggapi berita dari 2 segi berikut ini. Yang pertama adalah dari isi atau unsur berita. Terdiri dari atas kebenaran atau kelengkapan isi berita. Jadi dalam sebuah berita itu harus bersifat fakta. Artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Beritanya tidak boleh bohong atau hoax ya. Nah itu kalian boleh melihat kebenarannya. Kalau benar ya berarti kalian tanggapi dengan baik, tapi kalau tidak kalian boleh mengkritik. Kemudian ada juga kelengkapan isi berita, yaitu 5W1H yang tadi kita sudah bahas. Kalau misalnya kalian melihat suatu berita tidak lengkap, nah kalian boleh menyanggah atau memberi masukan. Ini beritanya kayaknya kurang lengkap deh, masa waktunya nggak ada. Nah itu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang kedua ini dari bahasa berita. Jadi kamu dari penggunaan kalimat atau pilihan kata. Terkadang ada berita yang bahasanya berbelit-belit, ada juga yang bahasanya mungkin tidak dipahami oleh semua orang. Nah itu boleh ditanggapi baik atau tidak, seperti itu. Nah di sini ada contoh tanggapan terhadap berita, kalimatnya ada 3, kita bahas sama-sama ya. Yang pertama adalah, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita
lain. Berarti ini tanggapannya adalah menyetujui atau menyukai berita tersebut. Positif ya berarti tanggapannya. Kemudian yang kedua nih, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross check dengan berita dari sumber lainnya, ada hal yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang disampaikan dalam berita itu. Nah, ini adalah menyanggah. Jadi dia belum percaya nih sama berita ini. Berarti tanggapannya adalah lebih ke arah negatif gitu ya. Boleh mengkritik. Bukan berarti kalian dalam menanggapi itu harus positif terus, tidak, tapi negatif pun ke arah negatif boleh, tapi dengan alasan yang kuat gitu ya. Jadi tidak asal menanggapi. Yang ketiga adalah bahasa yang disampaikan berita cukup jelas. Sebagai pendengar mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Jadi yang ketiga adalah sifatnya tanggapannya adalah positif. Si pembaca atau pendengar ini menyukai karena bahasanya mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, yang terakhir adalah tugas buat kalian. Jadi setelah kita belajar tadi, meringkas, menyimpulkan, dan terakhir adalah menanggapi sebuah berita, kalian ibu beri tugas, satu buah tugas yang harus kalian kerjakan adalah membuat sebuah ringkasan, simpulan, dan berilah tanggapan terhadap berita berikut ini. Jadi ibu menyantumkan sebuah berita, kamu bikin ringkasannya, simpulannya, dan tanggapannya terhadap berita tersebut. Oke? Nah, ini ada satu berita judulnya "Satu rumah hangus dilahap si jago merah karena sebuah lilin". Nah, tadi juga mengenai kebakaran. Nah, ini juga ibu ambil contoh mengenai kebakaran juga. Kalian bisa baca contoh tersebut, kemudian kalian ringkas, kalian buat simpulan, dan kalian buat tanggapan. Kalian kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia, jangan lupa disertakan nama lengkap dan kelas ya. Kalian harus mengerjakan tugasnya, jangan malas-malas dalam mengerjakan tugas. Semakin kalian malas, semakin banyak tugas yang harus kalian kerjakan. Ibu rasa cukup sekian yang materi ibu bisa sampaikan. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian, bagi ibu juga. Kalian harus tetap semangat, harus tetap jaga kesehatan, jangan patah semangat, harus tetap disiplin, kerjakan tugasnya dengan baik ya nak ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.